Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi kita bersekutu bersama dengan Tuhan melalui mesbah doa malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai mesbah doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di mesbah doa, bersekutu dengan Engkau bersama-sama umat. Kami rindu Tuhan akan pribadi-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua kami yang mengambil bagian di mesbah doa pada hari ini Tuhan Yesus. Sebab itu kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas mesbah doa pada malam hari ini. Sama seperti di surga, di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, tempat yang terindah bagi kami. Untuk kami boleh bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami umat-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat
mari bersyukur menyembah Dia. Kiara lama si kiara lama sando, lupakan yang telah lalu, pandang Tuhan sembah Dia. Bahkan lupakan segala kegagalan yang telah berlalu. Yesus mau melakukan sesuatu yang baru. Haleluya. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Kiara lama si kiara lama sande, kiara lama sando. Yesus, terima kasih kami menyembah Allah kami yang benar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Hinayana Masando, Hinayana Lama Sande. Oratakara Lama Sande, Risakara Lama Sando. Kami bersyukur padamu Yesus. Ora batakara lama sando, surga terbuka malam ini, surga terbuka atas umatmu. Inaya Ramasante, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Oh, yang butuh Tuhan malam ini Tuhan datang. Haleluya. Kuriara labasi kiara labara labasando, kiara labasi kiara labara labasande, kuriara labasando. Ibaratakara labasando. Kami rindu Engkau datang seperti air yang mengalir keluar dari lambang pintu bait suci, menjamah menyentuh umat-Mu yang Remasikiara labasando, Rimaramasikiara lamasando, Koriara lamasande. Umat-Mu boleh gagal, tapi Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah menyerah atas setiap umat, atas setiap kami yang percaya padamu. Biarlah malam ini ada kobaran api yang baru dari Tuhan. Ora batakara lamasan, kami percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal. Haleluya. Mari sama-sama naikkan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Sebab Engkau Allah yang dapat kami percaya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan men-sharingkan firman-Mu. Kau mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Supaya firman ini bisa dimengerti dan dilakukan oleh seluruh pemirsa yang hadir di malam hari ini dalam mesbah doa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom semuanya. Berjumpa kembali di dalam acara mesbah doa di malam hari ini. Saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang bertemakan Family Transformation atau perubahan di dalam keluarga. Ya. Apakah sudah siap semua? Yang siap bisa katakan amin. Amin. Oke, saya akan mulai ya. Nah, ciri dari suatu kehidupan itu adanya pertumbuhan. Ya, jadi, jikalau ada kehidupan pasti ada atau disertai dengan pertumbuhan. Contohnya manusia. Ya. Dari dalam kandungan, ya, ada zigot, setelah pembuahan terjadi zigot. Ya. Zigot kemudian ya, bertumbuh menjadi namanya embrio. Dari embrio kemudian bertumbuh lagi menjadi janin. Dari janin kemudian menjadi bayi. Dari bayi bertumbuh lagi menjadi balita, ya. Dari balita kemudian jadi anak-anak. Dari anak-anak kemudian bertumbuh lagi, ya, menjadi remaja. Setelah remaja dia menjadi dewasa. Setelah dewasa dia berubah lagi menjadi, ya, orang tua. Orang tua kemudian menjadi kakek nenek gitu ya, saudara ya. Jadi setiap kali saudara ya ada kehidupan pasti ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu selalu disertai dengan perubahan. Jadi kalau ada pertumbuhan pasti ada perubahan gitu ya, yang kita lihat. Jadi pertumbuhan itu ya ada perubahan yang terjadi ya. Terjadi ada dua hal, yaitu pertama pertumbuhan kuantitatif ya, dan yang kedua adalah kualitatif. Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 ya berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Di sini Paulus mau mengatakan terjadi perubahan, saudara. Ya. Di sini semakin hari, semakin lama, semakin lanjut usia, saudara ya. Maka keadaan manusia lahiriahnya semakin merosot, saudara. Ya. Tetapi manusia batinianya dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan kuantitatif di sini adalah perubahan fisik dan perubahan ukuran, ya, yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan juga hormon, dan faktor eksternal tentunya, ya, bisa berupa makanan, minuman, sinar matahari, oksigen, aktivitas fisik, tetapi sampai batas usia tertentu saja, setelah itu berhenti, ya. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan secara kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, ya sekarang itu kualitatif. Ya. Jadi ada proses kedewasaan yang terus berlanjut, ya, yang terus berlangsung sampai manusia mati, saudara ya. Nah di situ jadi ada perubahan, saudara ya. Nah sekarang kita akan belajar ya tentang perubahan atau transformasi ya. Nah, kekuatan terkuat yang paling tak terkendali di bumi ini, yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, ya tidak bisa dikuasai oleh manusia di bumi ini adalah perubahan. Ya. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan perubahan? Ya. Yang pertama adalah berbeda dari keadaan semula. Ya. Misalnya dari beras dimasak jadi nasi. Nasi dimasak lagi jadi
bubur. Jadi berubah saudara ya, dari beras, nasi menjadi bubur. Air dipanaskan kemudian menjadi uap saudara ya. Nah, definisi perubahan yang kedua adalah pergantian. Dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu saudara ya gitu. Nah, definisi perubahan yang ketiga itu adalah peralihan ya, dari musim hujan beralih ke musim kemarau dan seterusnya saudara ya. Definisi perubahan yang keempat adalah pertukaran ya, dari siang bertukar menjadi malam, dari gelap bertukar menjadi terang. Definisi perubahan yang kelima adalah perpindahan dari lokasi sebelumnya ke lokasi yang sekarang. Itulah yang disebut dengan perubahan ya. Nah, perubahan itu bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya yang pertama adalah perubahan sosial. Pergeseran dari komunikasi tradisional ya, dulu kita tuh ya kalau itu dengan surat saudara ya. Bahkan kalau orang pacaran gitu saudara, itu pakai kirimnya surat menyurat saudara ya. Nah, sekarang sudah berubah ya ke komunikasi digital. Ya, dari email kemudian menjadi SMS, kemudian menjadi BBM, dan kemudian sekarang yang terkenal dengan WA atau WhatsApp saudara ya. Nah, perubahan sosialnya itu adalah meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender di masyarakat. Kalau dulu saudara ya terlalu jauh perbedaannya antara pria dan wanita gitu saudara ya. Tapi sekarang sudah mulai saudara ya ada yang namanya emansipasi gitu ya saudara. Sehingga saudara dia punya kesetaraan gendernya itu terjadi gitu. Yang kedua adanya perubahan teknologi ya, dari penggunaan mesin ketik ke komputer kemudian ke laptop gitu ya. Dari televisi tabung ke televisi layar ya. Sekarang ada smart TV. Dari jam tangan mekanik ke jam tangan digital ya. Dari mobil manual ke mobil matic, dari mobil berbahan bakar bensin ke mobil listrik. Dari ojek jadi gojek, dari taksi konvensional jadi taksi online. Grab, Gokar dan sebagainya saudara ya. Nah, kemudian ada perubahan ekonomi ya, peralihan dari sistem barter ke sistem uang digital dan cryptocurrency saat ini. Munculnya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia yang mengubah cara orang berbelanja saat ini. Cuman diketik aja saudara ya, dipencet-pencet aja datang saudara barangnya gitu. Tapi harus dibayar tentunya ya, baru dia bisa datang gitu. Ada perubahan budaya, yaitu berkurangnya penggunaan bahasa daerah karena pengaruh globalisasi. Perubahan gaya hidup masyarakat dari tradisional ke modern ya. Seperti pola makan yang lebih mengandalkan makanan cepat saji atau fast food saat ini saudara ya. Kemudian ada perubahan lingkungan juga gitu ya, pemanasan global akibat perubahan iklim, pengurangan penggunaan plastik dengan adanya kesadaran lingkungan ya. Ya, perubahan lingkungan itu terjadi saudara ya, di tempat saya dulu masih kecil saudara, kemudian beranjak saudara ya, menanjak jadi remaja berubah, kemudian semenjak saya menjadi orang tua berubah lagi ya, sampai saat ini saudara, semua lingkungan yang saya tempati itu juga mengalami perubahan ya. Saya yakin di mana tempat saudara Bapak Ibu berada juga terus mengalami perubahan ya. Perubahan itu bisa membawa dampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana perubahan tersebut diterima dan dikelola oleh individu atau masyarakatnya ya. Nah, sekarang ini di dunia ini atau di muka bumi ini ada sekitar 8, miliar ya orang di bumi. Dan mereka semua tidak dapat menolak, ya, menghindari, memperlambat, atau menghentikan yang namanya perubahan. Perubahan harus tetap terjadi, saudara, seperti itu. Ya, mau dihambat tetap terjadi, mau ditolak tetap terjadi, dihindari tetap terjadi, gitu ya. Nah, perubahan itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupannya. Ya. Nah, di sini kita harus tahu, saudara, bahwa Allah sendiri terlibat dalam perubahan. Dengan cara bagaimana? Dengan menginisiasi perubahan tersebut demi kebaikan umat manusia. Sebab Allah kita ya rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh
pengharapan. Allah kita itu Allah yang baik, ya sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik buat kita semua. Amin. Jadi dia menginisiasi perubahan ini untuk kebaikan umat manusia, saudara ya. Tetapi ada syaratnya loh, gitu ya. Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 ya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk perubahan yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ya, syaratnya ada dua. Pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, ya terbukti dengan cara taat dan melakukan firman-Nya tentunya. Ya. Yang kedua syaratnya adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang yang telah, saudara ya, mendengar kebenaran, kemudian mengerti, kemudian dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya bagi orang tersebut, maka berlaku Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di luar itu, di luar Kristus, saudara ya, hal ini tidak berlaku, saudara ya. Puji Tuhan kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah ada di dalam Kristus. Amin. Maka Allah akan mengerjakan segala sesuatunya untuk perbaikan buat kita semua. Nah, Allah mendeklarasikan bahwa segala sesuatu di bumi tidak ada yang permanen, saudara ya. Tapi segala sesuatu akan mengalami perubahan. Ya, di dalam Kejadian 8 ayat 22. Ya, dikatakan Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Terus akan mengalami perubahan, saudara ya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 juga dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada masa dan waktu yang akan dilewati. Terus ada perubahan yang terjadi. Tidak ada orang yang bisa menyetop yang namanya perubahan itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang permanen selain perubahan. Ya, yang lain itu sifatnya sementara, saudara ya. Tetapi sudah perubahan itu bersifat permanen, saudara, seperti itu ya. Nah, perubahan itu adalah konstan dan tidak pernah berhenti melewati masa-masa, musim-musim, waktu-waktu, saudara ya. Melewati segalanya, saudara. Maka perubahan itu tidak pernah bisa berhenti. Perubahan akan dialami segala sesuatu yang ada di bumi termasuk saudara dan saya. Perubahan itu adalah prinsip daripada kehidupan itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang hidup pasti akan berubah ya. Kita punya dua pilihan, saudara. Yang pertama, menjadi korban perubahan, a victim of change. Yang kedua, menjadi agen perubahan atau an agent of change. Nah, kalau kita menjadi agen perubahan, maka kita yang justru harus memulai, saudara ya, agar perubahan itu ya terjadi. Apa perubahan yang kita inginkan itu bisa kita mulai, saudara. Ya. Jadi sebelum terjadi perubahan, kita sudah memulai perubahan itu sendiri. Jika kita tidak proaktif, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang yang reaktif, saudara, kalau menghadapi perubahan. Waduh, rasanya saudara ya nggak bisa terima. Aduh, rasanya kok jadi begini, kok tiba-tiba bisa berubah begitu gitu ya. Nah, itu orang yang reaktif. Tetapi diharapkan semua kita menjadi orang yang proaktif, saudara ya. Nah, ada seorang ex atau mantan presiden USA yang ke-35 yang bernama John F. Kennedy ya. Dalam satu quotes-nya dia berkata, change is the law of life and those who look only to the past or the present are certain to miss the future. Perubahan adalah hukum kehidupan dan siapa yang hanya melihat ke masa lalu ya atau masa kini saja, pasti akan kehilangan masa depan. Oleh karena itu kita harus punya visi untuk mencapai masa depan. Jangan terpengaruh, jangan kita hanya dengan terpaku dengan masa lalu atau masa kini saja. Tapi kita sudah mulai memikirkan untuk masa depan kita semua. Amin.
Nah, tidak semua perubahan itu untuk perbaikan. Tetapi tanpa perubahan tidak akan ada perbaikan gitu ya. Jadi kita harus putuskan nih ya, apa yang harus kita lakukan dengan perubahan itu sendiri gitu loh, supaya bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua. Perubahan itu akan terjadi, tapi jika kita tidak hati-hati, perubahan itu akan merusak kita, saudara ya. Misalnya gitu ya, kita pola hidup kita, saudara ya, pola hidupnya nggak benar gitu loh, kayak gitu ya, tidak memperhatikan pola makan kita, pola istirahat kita, pola olahraga kita, saudara. Maka perubahan terjadi, saudara, tetapi itu akan merusak gitu ya. Makanya kalau kita bisa, saudara, mengatur sedemikian rupa pola makan, pola istirahat ya, terus pola pola hidup kita gitu, saudara, kita bisa menjaga hati kita, saudara. Maka perubahan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, saudara ya. Nah, kita harus tentukan loh perubahan apa yang kita butuhkan, sehingga perubahan itu akan mendatangkan kebaikan. Ada 4 jenis ya perubahan itu. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi pada kita. Yang kedua, perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, perubahan yang terjadi di dalam kita. Dan yang keempat adalah perubahan karena kita yang membuatnya ya gitu. Nah, ada juga 4 jenis orang nih, tipe orang yang menanggapi perubahan. Yang pertama, orang yang menolak perubahan. Kalau ada perubahan dia tolak gitu ya. Yang kedua, orang yang menerima perubahan. Dia welcome akan perubahan. Yang ketiga, orang yang mengikuti perubahan ya, it's okay sih gitu ya. Yang keempat, ini adalah orang yang oke. Orang yang membuat perubahan terjadi. Think outside the box. Nah, ini saudara ya, saya berdoa supaya kita punya menjadi orang yang menanggapi perubahan dengan think outside the box ya. Nah, sekarang kita akan belajar nih, kita akan masuk ke esensinya, yaitu belajar prinsip firman Tuhan tentang perubahan ya. Yang pertama, perubahan itu akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita baca dulu yuk Roma 12 ayat yang ke-1 dan ke-2 ya. Perubahan akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum tadi perubahan, saudara, ya, maka kita harus melalui ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang pertama harus mempersembahkan tubuh kita dulu kepada Tuhan. Karena di dalam tubuh kita ada roh dan jiwa, saudara, ya. Kita bawa sebagai persembahan yang hidup, saudara, ya. Yang hidup itu tadi sudah dijelaskan, saudara, di awal mula, saudara, ya, bahwa yang hidup itu selalu berubah dan bertumbuh. Jadi disertai dengan pertumbuhan dan perubahan tentunya ke arah Kristus. Amin. Ya. Yang kedua itu yang kudus. Kudus itu adalah manifestasi kita menghidupi kebenaran. Kita hidupi kebenaran ya di aspek tertentu, maka kita dikuduskan di area tersebut, saudara, ya. Kudus juga berarti kita terpisah dari dosa, saudara, ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan artinya kita harus bukan mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi semuanya kita ikuti kehendaknya Allah itu sendiri, saudara. Amin ya. Dan itu adalah ibadah yang sejati, saudara, ya. Jadi persembahan itu adalah ibadah, saudara. Amin. Nah, setelah kita persembahkan, saudara, tubuh kita, saudara, kita pasrahkan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Maka baru ini yang terjadi ayat 2, saudara, ya. Maka akan terjadi perubahan, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu di sini, ya. Nah, tadi saudara, ya,
Berubah itu bahasa Yunaninya adalah metamorfo, artinya yaitu berubah atau change dalam bahasa Inggrisnya, dan mengubah rupa atau transfigure, saudara ya. Jadi metamorfo artinya berubah dan mengubah rupa. Kalau bahasa Inggrisnya berubahlah itu be transformed, dari kata transformation, yang artinya berubah secara penuh. Biasanya dengan tampil lebih maju dari keadaan semula, ya lebih berkembang dan lebih berguna tentunya dari keadaan yang semula. Kalau dalam KBBI ya transformasi itu artinya perubahan rupa, baik bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Jadi transformasi yang dimaksud di ayat ini adalah perubahan pola berpikir yang mengakibatkan perubahan arah hidup. Sekali lagi, yang dimaksud transformasi di sini adalah perubahan pola berpikir yang mengakibatkan perubahan arah hidup. Bisa katakan amin? Ya. Nah, pembaruan itu teks aslinya adalah anakainosis yang artinya renewing atau pembaharuan. Renovation atau renovasi. Hal ini menunjuk kepada sesuatu yang diubahkan, diperbarui atau dibuat di dalam bentuk yang lain ya. Sedangkan budi ya, teks aslinya adalah nous itu yang artinya pikiran atau mind, kecerdasan atau the intellect dan pengertian atau understanding ya. Nah, saudara, sekarang ini saya akan berikan ilustrasi saudara ya tentang puasa ular dan puasa ulat. Apa sih bedanya antara puasa ular dengan puasa ulat ya? Nah, saya mulai dengan puasa ular terlebih dahulu. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukannya adalah ia harus mengganti kulitnya atau casingnya secara berkala ya. Tetapi tidak serta-merta ular dapat mengganti kulitnya. Ia harus berpuasa tanpa makan, tanpa minum ya, dalam masa waktu tertentu. Setelah puasanya selesai, barulah kulitnya terlepas dan muncullah kulit yang baru ya, namanya ganti kulit lah, kira-kira begitu saudara ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama saudara ya, nggak mengalami perubahan. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yaitu ular juga gitu ya, nggak berubah namanya. Yang ketiga, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama juga ya, nggak berubah makanannya. Cara bergeraknya sebelum dan sesudah puasa tetap sama juga, saudara, menjalar begitu saudara ya. Yang kelima nih yang paling penting, tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa juga tetap sama saudara ya. Ular binatang buas saudara, bahkan yang beracun bisa mematikan saudara ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan puasa ulat nih. Ulat itu termasuk hewan yang menjijikan dan rakus tentunya ya. Coba nih misalnya saya punya seember ulat gitu di sini gitu ya, ulat bulu gitu ya. Terus saya lempar kepada saudara gitu, kira-kira saudara gimana reaksinya? Waduh, saudara pasti lari saudara ya. Takut gitu loh, karena jijik gitu, karena gatel gitu kalau kena ulat bulu, betul ya? Nah, jadi binatang ini menjijikan dan rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan ya. Tetapi begitu sudah waktunya berhenti makan, ya, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa ya. Sama seperti ular tadi, tapi ini sama berpuasanya ya. Tetapi puasanya ini benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kulitnya, bukan ganti kulit. Karena itu ia mengasingkan diri ya. Kulit lamanya diganti kulit yang baru yang lebih keras, membungkus rapat dan menutupi seluruh tubuhnya sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Tadinya rakus saudara, sekarang betul-betul nggak bisa makan nih gitu, dia di dalam kepompong itu gitu ya. Nah, setelah berminggu puasa maka keluarlah dari kokon gitu ya, atau dari kepompong makhluk baru yang sangat indah yang bernama kupu-kupu. Nah, kita lihat nih ya, perhatikan sekarang ya. Wajah ulat sesudah puasa berubah apa enggak? Berubah tentunya ya, menjadi indah mempesona ya. Tadinya menjijikan menjadi indah mempesona. Namanya ulat sesudah puasa berubah atau tidak? Berubah menjadi kupu-kupu ya.
Nah yang ketiga, makanan ulat sesudah puasa juga berubah, saudara. Tadinya dia makanin daun-daun, dia kadang-kadang pohon-pohon tuh, saudara, ya itu pada rusak, saudara, dimakan sama ulat bulu itu, saudara. Ya, sekarang makanannya dia mengisap madu, berubah. Ya, yang keempat, cara bergeraknya juga berubah. Ketika masih jadi ulat dia menjalar gitu ya, merambat. Setelah puasa dia bisa terbang, saudara, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah yang kelima nih, tabiat dan sifatnya juga berubah sepenuhnya. Ketika masih berupa ulat, ia adalah perusak tumbuhan. Sebagai pemakan daun yang rakus ya, setelah menjadi kupu-kupu, dia menjadi pengubah suasana yang indah, yang menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan, yaitu dengan cara membantu penyerbukan bunga sehingga akhirnya bisa menjadi buah, saudara. Amin. Dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari yang jijik bisa menjadi indah, saudara. Ya, dari yang merayap di level bawah, saudara, dia sekarang terbang ke level yang lebih tinggi, ya. Jadi go to the next level, saudara, ya, dengan perubahan yang terjadi ini. Amin. Nah itu yang dikehendaki, saudara, transformasi, berubah total, saudara. Bukan casingnya doang, tetapi semuanya mengalami perubahan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Nah prinsip firman yang kedua, perubahan itu adalah kuasa yang membawa kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Ayo kita baca lagi 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di sini Paulus berbicara mengenai perubahan watak atau kehidupan pribadi yang dimaksud untuk orang yang diperbarui oleh Tuhan dari hari ke hari. Kata diubah di sini adalah metamorfose, menunjuk perubahan tingkah laku, bukan saja mengubah seseorang menjadi baik, tetapi hidup yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, aplikasi perubahan itu gimana sih? Ya ada 3, saudara, di sini hukum perubahan ya. Yang pertama adalah change is personal. Jadi sifatnya perubahan itu adalah pribadi, saudara. Kita nggak bisa mengubah orang seperti kita. Ya, orang lain juga nggak bisa merubah kita seperti mereka, saudara. Perubahan itu hanya bisa terjadi ya melalui diri kita dan karena bantuan daripada Tuhan, saudara, seperti itu. Ya, jadi itu sifatnya pribadi, saudara, ya. Jadi kita sendiri yang memulai perubahan itu dan Tuhan akan membantu supaya kita bisa berubah. Amin. Bukankah di dalam diri kita ada Roh Kudus? Dia yang terus memperbarui hidup kita dari hari ke hari sehingga kita mampu bisa menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah yang kedua, hukum perubahan adalah change is possible. Banyak orang berkata, aduh mana mungkin dia bisa berubah, karakternya udah begitu, aduh keras kepala dia, nggak bisa ya berubah gitu loh. Ya. Ada lagi yang bilang, aduh dia mah pelit, bukan main begitu ya, aduh mana mungkin dia bisa jadi murah hati. Jawabannya, saudara, bisa. Karakter bisa diubah, saudara. Amin. Buktinya, saudara, firman Tuhan berkata dan menginstruksikan kita semua supaya kita berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin, saudara. Berarti kalau firman Tuhan mengatakan demikian, bisa terjadi. Amin. Dan yang ketiga, change is profitable, saudara, ya. Jadi perubahan itu ternyata bisa menguntungkan, saudara, seperti itu. Justru kalau kita nggak mau berubah, itu akan merugikan diri kita. Itu akan mempermalukan diri kita, saudara, seperti itu. Amin ya. Nah, Gail Sihi dia berkata begini, if we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. Jadi jikalau kita tidak berubah, kita nggak akan bisa bertumbuh. Dan jikalau kita nggak bertumbuh, kita nggak benar-benar hidup, saudara, ya. Maka perlunya kita berubah, saudara, tetapi berubah ke arah Kristus. Amin. Nah, aplikasi yang kedua adalah belajar untuk berubah dan bertumbuh. Jadi berubah dan bertumbuh harus belajar ternyata, saudara. Kalau belajar, saudara, ya pasti kita belajar firman Tuhan, saudara, untuk bisa ya berubah dan bertumbuh ke arah Kristus tentunya, ya. Nah, jadi kita harus banyak baca firman Tuhan setiap hari.
Bukankah kita ada program SMA, suka membaca Alkitab, ya? Jadikan itu sebagai mesbah doa kita setiap hari. Jadikan itu sebagai gaya hidup kita setiap pagi. Untuk sebelum memulai sesuatu, kita untuk membaca, merenungkan, dan belajar daripada firman Tuhan itu sendiri. Untuk kita terapkan nanti pada waktu kita beraktivitas di siang dan sore hari. Yang setuju katakan amin. Nah, aplikasi yang ketiga adalah proses perubahan dimulai dari perubahan sistem kepercayaan dalam pikiran. Jadi dimulai ada perubahan sistem kepercayaan dalam pikiran. Ya, proses perubahan itu demikian, saudara. Dari sikap hatinya ingin berubah dulu. Ada niat yang kuat untuk berubah. Ya. Kemudian itu akan merubah pola pikir dan sistem atau nilai kepercayaan. Setelah pola pikir dan sistem nilai kepercayaan berubah, itu akan membawa kepada tindakan kita, ya. Nah, tindakan yang berulang akan menimbulkan kebiasaan, dan perubahan kebiasaan akan merubah karakter kita, saudara, ya. Nah, aplikasi yang keempat adalah kita harus berjalan menuju kedewasaan, saudara, ya. Ada 3 fase yang harus dilalui oleh setiap, ya, keluarga atau pasangan yang menikah, saudara, ya. Yang pertama itu adalah fase bulan madu gitu loh, pada waktu memasuki keluarga, ya, dalam pernikahan, saudara, ya. 3 fase ini harus dilewati. Yang pertama ada fase bulan madu. Namanya madu itu manis, namanya madu itu nikmat, betul ya. Namanya madu itu bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan energi kepada kita gitu, saudara, ya. Karena madu, saudaranya. Makanya kalau orang-orang yang baru menikah itu, saudara, ya, dikatakan bahwa dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak, katanya gitu, saudara. Bahkan, saudara, seorang penyanyi, saudara, gitu ya, dia berkata bahwa jikalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat, saudara, kayak begitu. Itu karena bulan madu, saudara, ya. Jadi semuanya indah, semuanya nikmat, semua tenggelam, saudara, suasana yang indah luar biasa, saudara, ya. Jadi pasangan ini tidak melihat kekurangan, tidak melihat kesalahan, tidak melihat masa lalunya yang gelap gitu, saudara. Pokoknya semuanya, pokoknya aduh, saudara, ya, itu luar biasa begitu. Tapi namanya disebut dengan bulan madu, enggak selamanya, saudara. Di sini bulan, saudara, ya. Jadi bulanan, saudara, enggak tahu kuatnya berapa bulan, saudara. Tapi saya berdoa kalau kita baru mengalami bulan madu biar lebih panjang bulannya gitu, saudara, ya, gitu. Karena kalau madunya udah hilang bisa terjadi bulan-bulanan loh, saudara, ya. Ada yang bulan sabit, saudara, ya. Ada yang bulan apalagi, saudara, gitu, ya. Nah, gitu. Saya berdoa, saudara, supaya bulan madu bisa berlangsung dengan lama gitu, saudara, ya. Amin, ya. Tetapi ingat, saudara, tidak selama-lamanya ada di fase ini. Tapi setelah bulan madu selesai, maka akan masuk di fase yang kedua yang namanya fase padang gurun, saudara. Saudara bisa bayangkanlah padang gurun ya adalah, ya, itu tempat yang paling gak enak, tempat yang paling gak nyaman, tempat yang panas, air susah, saudara. Waduh, saudara, menderita, saudara, ya. Jikalau kita ada di padang gurun, belum lagi, saudara, binatang-binatang buasnya, ular derik, saudara, itu ngejar kita, saudara, kayak begitu, ya. Belum lagi, saudara, itu skorpionnya, saudara, kalajengking, itu gede-gede, saudara, waduh, sengatannya juga, saudara, ya, mematikan, saudara. Jadi berbicara padang gurun, berbicara, ya, proses di tempat ini, saudara, ya. Saya nggak tahu, saudara, karena semua kita harus melewati yang namanya padang gurun, saudara. Orang Israel 40 tahun. Yesus, saudara, dicobai di padang gurun 40 hari, saudara, ya. Nah, saya mau tanya, saudara, mau lewati padang gurun berapa lama ada di padang gurun? Saya berdoa sebagai hamba Tuhan biar kita bisa melewati fase padang gurun ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Amin. Nah, ada 4 hal nih yang biasa terjadi nih pada fase ini, ya. Yang pertama, tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau di bulan madu semuanya, waduh, saudara, ya, nggak dipermasalahkan, saudara, karena masih tersembunyi. Nah, sekarang udah nggak tersembunyi, saudara, semuanya terbuka, gitu, ya. Jadi ketahuan semuanya, gitu loh, ya. Dulunya, saudara, langsing, saudara, sekarang jadi langsung. Dulunya, ya, gitar Spanyol, saudara, sekarang jadi bass betot, saudara. Begitu, saudara. Nah, saudara, jadi semuanya di sini. Dulu, saudara, tidurnya pisah, sekarang tidurnya bareng, saudara.
Waduh, yang satu ternyata saudara, dulu kan nggak ketahuan saudara, ternyata saudara, waduh, genre musiknya berbeda saudara dari biasanya gitu ya. Biasanya kalau dulu sendiri-sendiri, wah nyanyi saudara, genre musiknya saudara ya mungkin musik pop gitu saudara ya. Tapi sekarang genrenya rock saudara, tapi bukan hanya rock saja, ditambah saudara, jadi ngorok saudara gitu ya. Banyak pasangan yang pisah saudara ya, pisah ranjang gara-gara ngorok saudara kayak begitu. Karena sudah tidak ada lagi yang tersembunyi gitu ya. Nah, jadi saya sih berdoa saudara, walaupun pasangan saudara ngorok kayak gitu ya tidurnya saudara, tetapi kalau saudara memasuki pernikahan di dalam keluarga, saudara sudah siap untuk menerima pasanganmu apa adanya. Yang setuju katakan amin saudara. Dulu saudara nggak tahu saudara ya cara makannya saudara ya, waduh itu close mouth saudara nggak bunyi gitu saudara ya, aduh pelan-pelan gitu. Tapi waktu udah berkeluarga saudara ya makanya gitu. Itu saya sering lihat tuh di sana tuh saudara ya, di Sewan banyak tuh saudara kayak begitu saudara ya. Ya tapi bukan saudara ya, saudara saya percaya saudara ya. Terus dulu saudara ya kalau mau buang angin gitu saudara, waduh pelan-pelan saudara ditahan gitu saudara gitu ya. Wah tapi pas udah berkeluarga saudara berat, waduh saudara itu bisa jadi konflik saudara di dalam keluarga karena urusan yang sepele. Makanya pada waktu pacaran disepakati dulu semuanya. Belajar terbuka gitu loh ya. Supaya nanti pada waktu masa padang gurun itu bisa mengurangi konflik yang terjadi gitu. Yang setuju katakan amin. Haleluya saudara ya. Gara-gara yang satu saudara tidur maunya gelap, yang satu maunya terang. Bisa jadi konflik juga saudara. Makanya disepakati. Udah deh kita beli lampu yang biarpet aja gitu ya. Nyala ntar mati gitu saudara ya. Kayak diskotik dong saudara ya. Itu untuk menghindari konflik gitu saudara. Jadi masih banyak hal lain lagi saudara ya. Yang akan terbuka nantinya. Kebiasaan-kebiasaan lama keluar semua saudara. Sifat-sifat aslinya keluar semua saudara di sini ya. Itu yang kadang-kadang menimbulkan kekagetan bagi pasangan. Waduh, kok jadi begini? Waduh, dulu dia singer kok sekarang jadi sangar gitu ya. Dulu kok hamba Tuhan sekarang kayak jadi setan gitu saudara ya. Nah, yang kedua saudara ya, lebih melihat kekurangan pasangan ketimbang sisi baiknya, ini yang berbahaya saudara. Lihat tetangga kita ya. Begitu ya, dia udah punya rumah sendiri, kita masih ngontrak. Dia udah punya mobil, kita masih naik sepeda. Bisa gitu saudara ya. Itu akan menimbulkan sakit hati pasangan saudara. Jangan pernah membanding-bandingkan ya. Atau melihat kekurangan pasangan saudara. Ya, ketimbang sisi baiknya. Ekspos sisi baiknya saudara. Ekspos kekuatannya. Ekspos kelebihan pasangan kita. Sehingga dia bisa semangat saudara ya menjalani hidup ini. Ya, setuju katakan amin saudara. Jangan melihat kekurangannya gitu loh. Ya. Tuh lihat tuh. Tetangga kita kayak Jackie Chan begitu ya. Wah, sedangkan kamu kayak Dakochen. Dakochen begitu saudara ya. Tuh dia gak mau kalah lagi. Tuh lihat tuh. Istri sebelah tuh kayak Sophia Loren. Kamu kayak sapi loreng. Itu saudara. Udah saudara di sini bisa konflik saudara. Jangan pernah melihat kekurangan pasangan ketimbang sisi baiknya. Amin. Yang ketiga, membandingkan pasangan dengan orang lain, ini juga saudara diharamkan saudara ya. Karena masing-masing orang saudara ya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Justru ya pasangan ini ada saudara ya, pernikahan terjadi membentuk keluarga itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain saudara. Amin ya. Untuk bersinergi seperti itu. Ya. Nah yang keempat ini yang paling bahaya adalah ingin mengubah pasangan. Tuh kamu harusnya ya, dia ngomong sama istrinya, kamu harusnya kayak ibu saya dong. Ntar istrinya bilang, udah kalau gitu kamu kawin aja sama ibu kamu gitu loh ya. Terus istrinya bilang, kamu tuh harus kayak papa saya tuh. Ya udah kawin aja sama papa kamu gitu loh saudara. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kalau saudara menikah ya harus berani menerima pasangan apa adanya. Amin ya. Nah kemudian dari fase padang gurun saudara, di sini yang terjadi ya, banyak orang yang mengambil keputusan permanen. Keputusan permanen itu apa sih? Pisah gitu loh. Kadang-kadang ada yang waduh saudara udah gak tahan, saudara kabur. Ada yang juga saudara akhirnya bercerai. Ada yang bahkan bunuh diri, ada juga saudara yang seperti itu.
Saya mau ingatkan sekali lagi saudara di sini. Ya, pada waktu ada di dalam padang gurun, saudara, masa yang tidak enak, saudara sedang mengalami proses, saudara sedang menghadapi badai kehidupan dalam keluarga. Jangan pernah mengambil keputusan yang permanen terhadap masalah saudara yang tidak permanen sifatnya. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan pernah mengambil keputusan yang permanen terhadap masalah saudara yang tidak permanen sifatnya. Amin. Badai nggak selamanya badai, tapi badai pasti berlalu. Musim panas nggak selamanya musim panas, tetapi akan berlalu dan masuk musim hujan. Selalu silih berganti, selalu berubah, saudara. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bertahan di dalam masa dan musim-musim yang kita lewati. Setuju, katakan amin? Nah, sekarang ada 3 hal yang harus disadari agar dapat mengatasi situasi padang gurun ini. Yang pertama, kita tidak dapat mengubah pasangan kita ya. Tadi saya sudah bahas, perubahan permanen itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan dan diri sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain. Yang kedua, kita tidak dapat menuntut pasangan kita menjadi seperti apa yang kita mau. Tetapi kita dan pasangan kita harus berubah menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, kita tidak dapat menuntut pasangan kita untuk berubah lebih dahulu. Tetapi kita harus berubah lebih dahulu. Kita harus memulai perubahan itu sebelum menghendaki pasangan kita berubah. Setelah dari fase bulan madu masuk dalam fase padang gurun, kemudian fase yang terakhir adalah fase dewasa. Tadi di masa padang gurun, saudara, ya mungkin gomblo nyanyiannya berubah, saudara, ya, gitu. Coklat rasa tai kucing, saudara, gitu ya. Kalau bulan madu kan tai kucing rasa coklat. Kalau di masa padang gurun, coklat bisa jadi rasa tai kucing. Tetapi di fase dewasa, gomblo bisa berubah lagi, ya, nyanyiannya, saudara. Dia bisa berkata, coklat rasa coklat, tai kucing rasa tai kucing, karena mereka sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Mereka bisa berdiri di atas masalah yang mereka lalui, saudara. Di fase dewasa inilah baru kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati, saudara, ya. Nah, sekarang yang kelima, tidak sekedar dewasa saja, ya, jangan sekedar dewasa saja, tetapi terus berubah menuju pada kesempurnaan. Kita baca nih, saudara, ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 13. Filipi 3 ayat 12 sampai 13, ya. Kita baca terlebih dahulu, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi jangan pernah berubah dan bertumbuh, saudara. Sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Katakan, amin, ya. Yuk, mari kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk, ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu.
kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Percaya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Mesbah Doa berikutnya. Amin.